Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kertas kerja konsolidasi 3 bagian. Jadi di sini adalah soal yang sederhana sebenarnya, yang sudah biasa kita pelajari di akuntansi keuangan lanjutan 1. Kemudian soal ini saya ambil dari buku pegangan akuntansi keuangan lanjutan terbit karangan dari Dwi Martani. Ya, baik. Mohon diperhatikan baik-baik bagaimana langkah-langkah dalam mengerjakan, dan saya sudah menyiapkan kertas kerjanya ya. Di sini ada soal akuntansi keuangan lanjutan itu dia kan akuisisi ya. Nah, jadi ada PT Induk, namanya PT Induk ini dia mengakuisisi 100% saham PT Anak pada tanggal 1 Januari 20X3 sebesar nilai buku. Kemudian PT Induk menggunakan metode ekuitas. Ya, neraca percobaan disesuaikan untuk PT Induk dan PT Anak pada tanggal 31 Desember 20X3 sebagai berikut. Ya, jadi saya tidak menerangkan konsep lagi ya, langsung kita pada soalnya ya. Yang diminta itu yang pertama adalah jurnal eliminasi, yang kedua adalah jurnal terkait investasi pada PT Induk terhadap PT Anak, yang ketiga adalah C, kertas kerja neraca konsolidasi 3 bagian. Baik. Di sini ada informasi yaitu pos atau akun, kemudian PT Induk dan PT Anak ini. Jadi ada harga pokok penjualan, ya ada penyusutan dan amortisasi, ya dividen diumumkan, piutang usaha, persediaan. Nah, kemudian ada penjualan, pendapatan dari anak perusahaan, akumulasi penyusutan, nah dan sebagainya ya. Oke. Pertama kita buat dulu jurnal yang diminta, jurnal eliminasi, jurnal terkait investasi, dan yang ketiga adalah kertas kerja ya. Kita buat dulu yang pertama adalah jurnal terkait investasi PT Induk terhadap PT Anak. Baik. Jadi di sini ada 2 slide ya. Slide ini slide yang kedua ya. Kemudian slide pertama coba dilihat. Di sini ada akun investasi pada saham PT Anak sebesar 320 juta. Ya, 320 juta. Nah, 320 juta. Baik. Lalu ada pertanyaan, kita kan membuat jurnal. Di sini kenapa kok bisa investasinya itu sebesar 300 juta, sedangkan di soal adalah 320 juta. Oke. Dan ini perlu diingat, investasi sebesar 100% nilai buku, jumlahkan yang 2 ini dulu. Jumlahkan yang 2 ini ya, di 2 saham biasa dan saldo laba kan 300 ya. Nah, sehingga maka akan dicatat investasi pada saham biasa PT Anak 300 juta. Kemudian kas akan PT Induk mengeluarkan kas kalau keluarkan di kredit ya sebesar 300 juta. Oke. Sampai sini. Selanjutnya perusahaan dia akan mempunyai laba ya. Nah, perusahaan itu ada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 50 juta. Ya. Pendapatan sebesar 50 juta. Oleh karena itu yang ini harus kita eliminasi ya. Nah, tapi itu nanti eliminasi. Jadi perusahaan ini dia berlaba ya. Berlabanya itu akan menambah investasi gitu. Jadi yang pertama kita sudah oke tadi ya, investasi 300 juta, kas 300 juta. Kemudian yang kedua berapa angkanya? Dia menambah investasi sebesar 50 juta. Jadi investasi bertambah 50 juta dan pendapatan dari anak perusahaan juga bertambah 50 juta. Ya. Juga bertambah 50 juta.
Oke, jadi investasi bertambah 50 juta, kemudian pendapatan dari anak perusahaan bertambah 50 juta. Selanjutnya, di sini ada dividen diumumkan. Oke ya, di sini ada dividen diumumkan. Dividen diumumkan ini, lihat yang PT anak, yaitu sebesar 30 juta. Oke, yang sebesar 30 juta. Nah, 30 juta, maka kalau dividen anak menghasilkan dividen sebesar 30 juta, ya berarti PT Induk menerima kas. Sehingga kas PT Induk bertambah 30 juta. Kalau sudah dalam bentuk kas, maka itu mengurangi investasi. Ya. Jadi kas debit sebesar 30 juta dan investasi berkurang 30 juta. Oke. Jadi ini adalah jurnal terkait pembagian dividen. Kas bertambah 30 juta. Dari dividen diumumkan ini ya, kas bertambah 30 juta dan investasi berkurang 30 juta. Oke. Sekarang kita lihat berapa saldo investasi tinggal lagi. Saldo investasi itu yang tinggal lagi adalah bertambah dia. Karena kenapa bertambah? Ini posisinya debit. Kemudian ditambah dengan 50 juta, kemudian dikurang dengan 30 juta. Maka saldo investasi 320 juta, gitu ya. 320 juta. Oke. Nah, ini namanya jurnal terkait investasi. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal eliminasi. Ya. Yang pertama adalah jurnal eliminasi investasi. Jurnal eliminasi investasi harus didebit yang pertama. Yang dua ini saham biasa dan saldo laba. Saham biasa ini posisinya kredit ya. Posisi kredit, kemudian harus didebitkan. Saham biasa 200 juta, kemudian saldo laba 100 juta, 200 juta. Dan investasi di sini di kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya, saham biasa 200, kemudian saldo biasa 100, kemudian ini di kredit ya investasi. Nah, selesai jurnal yang pertama. Lanjut masuk kepada jurnal yang kedua. Jadi mengeliminasi saldo investasi, selanjutnya mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Ya, pendapatan dari anak perusahaan itu yaitu sebesar, lihat di sini 50 juta, itu posisinya debit. Dan pendapatan posisi debit ini harus kita kreditkan, ya. Kita kreditkan. Pendapatan posisinya debit ya. Oke. Sorry. Pendapatan itu posisinya ya debit, kemudian harus dieliminasi. Ya. Nah, pendapatan itu posisinya di sini. Posisinya kredit. Oke, kita ulangi ya. Pendapatan itu posisinya di kredit. Ya, dan harus dieliminasi karena kita mau buat neraca konsolidasi. Nah, kalau dia posisi aslinya ini di kredit, maka untuk menolkannya harus kita debitkan. Kita debitkan. Itu sebesar 50 juta di debit. Oke. Kemudian dividen diumumkan. Ini dividen diumumkan di kredit ya, di kredit sebesar 30 juta dan selisihnya yaitu investasi. Oke, jadi ada di sini 50 juta, kemudian dividen diumumkan 30 juta dan di kredit investasi sebesar 20 juta. Maka dapatnya 50 juta. Oke.
Baik. Nah, ketika kita membuat neraca konsolidasi, yang dimasukkan dalam kertas kerja worksheet-nya cuma jurnal yang angka-angka yang di sini saja. Angka-angka yang di sini saja. Oke, kita akan susun dari akun ini ke dalam jurnal, ke dalam kertas kerja konsolidasi. Pertama, penjualan. Ya, jadi susun berdasarkan, kita susun dulu dari komponen laba rugi. Pertama, lihat susunannya, penjualan dulu. Setelah penjualan, ya ada PT induk, PT anak, eliminasi debit, kredit, dan konsolidasi. Oke. Penjualan PT induk 400 juta. Ya. Kita selesaikan dulu secara vertikal ya. Kita vertikal dulu, kemudian PT induk, PT anak, kemudian baru ke konsolidasi. Dapatnya dari 400 juta, ini dipindahkan. Pendapatan dari anak perusahaan, sini 50 juta. Kemudian yang ini kita jumlahkan, dapat 450 juta. Kemudian apalagi harga pokok produksi. Ya, harga pokok produksi ya 170, penyusutan, beban lain. Ya. Nah, dan ini dijumlahkan, maka dapat kredit dikurang debit, dapat laba bersih gitu. Ya. Jadi yang ini adalah komponen, ingat yang ini adalah komponen laba rugi. Oke, yang di atas ini adalah komponen laba rugi. Oke. Ya, lanjut. Kemudian saldo laba 1 Januari. Nah, saldo laba ambil di sini. Ini kan 300 juta ditambah dengan laba bersih dari atas. Pindahkan dari atas tadi. Yang ini ya, pindahkan. Kemudian dijumlahkan, dapat 490 juta dikurang dengan dividen diumumkan. Dividen diumumkan ini dikurang dengan dividen diumumkan. Maka dapat saldo laba 31 Desember. Nah, ini jumlahnya. Ya. Dapat 430 juta. Oke. Kemudian ini adalah komponen laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, komponen yang terakhir, apalagi komponen neraca ya. Pertama kas, ya. Kas, piutang usaha, persediaan, lihat dari sini. Persediaan tanah, bangunan dan peralatan, dan investasi pada saham PT anak. Nah, sini kemudian dijumlahkan, dapatnya 1680 gitu ya. Lanjut, akumulasi penyusutan, kemudian utang usaha, utang obligasi, saham biasa, dan saldo laba. Oke. Nah, dijumlahkan ya. Lalu dapat saldo laba ini, kenapa kok jadi di sini 300? Karena saldo laba di sini yang dipakai adalah saldo laba akhir. Ya, jadi dipindahkan dari atas ini. Ini saldo laba di sini dipindahkan dari atas ini. Oke ya, dipindahkan. Nah, begitupun dengan PT anak. PT anak tinggal dipindahkan, sama caranya dengan yang di PT induk. Oke, lanjut. Jurnal eliminasi. Pertama, saham biasa 200 juta. 200 juta ini di mana kita taruh? Yaitu di sini. Di sini kita taruh ya, 200 juta. Selanjutnya saldo laba. Saldo laba di mana kita taruh? Oke, saldo laba di mana? Oke, saldo laba 100 juta. Saldo laba 100 juta taruh di sini. Oke. Jadi saham biasa ditaruh di bawah, saldo laba ditaruh di atas ini. Ya. Oke. Ini 2 baru kan?
Kemudian investasi 300 juta. 300 juta ditaruh di sini. Di sini. Ini ditaruh ke sini, ya. Yang ini ditaruh ke sini. Oke. Lanjut. Jurnal eliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Pendapatan dari anak perusahaan debit 50 juta ditaruh di sini. Ya. Ini ke sini ya. Nah, selanjutnya dividen diumumkan 30 juta, posisinya kredit, ditaruh di kredit juga. Oke ya, ditaruh di kredit. Lanjut, investasi pada saham PT Anak 20 juta. Ini posisinya kredit ya, juga ditaruh di sini, kredit 20 juta. Baik. Berarti yang komponen ini sudah masuk dalam worksheet-nya. Lanjut, kita jumlahkan di sini. Ya, ini dapatnya sama dengan ini adalah penjumlahan kolom ini. Jumlahkan. Nah, dapat ya, dapat 100 juta. Oke. Kemudian di sini 0, di sini berarti juga 0 kan? Nah, ya boleh dibuat, boleh enggak gitu ya. Selanjutnya sorry, yang ini adalah, ini bukan penjumlahan. Saya ulangi lagi, ada kesalahan. Yang 100 juta ini adalah angka dari sini tadi ya, saham biasa ini. Oke, 100. Nah, yang ini baru penjumlahan ya. Ini adalah penjumlahan laba bersih ditambah dengan saldo laba. Ya, laba bersih ditambah dengan saldo laba baru menjadi ini 150 juta. Oke. Yang di sini 0, di sini 0, di sini 30, maka saldo labanya tetap menjadi 30 karena tidak ada angka di atasnya. Ini 30 ya. Nah, yang 150 dan 30 ini dipindahkan ke sini. 150 dan dipindahkan ke sini ya. Jadi sama dengan sama ini. Oke. Kemudian di sini adalah 30 juta. Nah, yang di bawah saldo laba ini samakan dengan ini. Sehingga yang ini, angka di bawah ini adalah penjumlahan ini. Ya. Angka ini adalah penjumlahan. Ya, seandainya kalau ada di atas apa ya? Sum. Oke, saya ulangi. Sama dengan sum penjumlahan dari atas ini. Oke. Dapat 350 juta. Kemudian yang ini sama dengan sum ini ya. Nah, ini dijumlahkan juga dapat 30. Ya, 320 tambah 20 tambah 30 jadi 350. Nah, jadi di sini sudah balance ya. Jadi pastikan ini sama ini balance, ini jangan ini juga balance, kemudian dua ini juga balance, ya. Selanjutnya kita akan membuat konsolidasinya, neraca konsolidasi. 400 tambah 200 ini dijumlahkan saja. Kemudian pendapatan dari anak perusahaan dia akan menjadi 0 karena di sini posisinya kredit. Di sini debit menjadi 0 dia. Oke. Sehingga hasilnya tetap 600. Selanjutnya harga pokok penjualan ini cuma kita tinggal jumlahkan. Ya, kita tinggal jumlahkan. Dapatnya 285. Kemudian penyusutan dan amortisasi jumlahkan. Beban lain dijumlahkan. Debit. Nah, debit ini tidak dijumlahkan, tapi ini adalah penjumlahan dari atas. Oke, ini adalah penjumlahan dari atas. Selanjutnya, laba bersih itu adalah dari yang atas ini dikurang dengan debit ini menjadi 190. Ya. Selanjutnya, saldo laba, karena di sini 100, sini ini posisinya ini posisinya kredit ya, ini posisi kredit. Dikurang dengan 100, maka sisanya juga 300. Oke. Nah, karena yang muncul adalah semua saldo laba induk.
Selanjutnya 190 ini adalah pindahan dari atas, bukan dijumlahkan, ya. Nah, lihat di sini adalah pindahan dari atas. Selanjutnya di sini muncul 60 karena 60 ditambah 30 kemudian dikredit lagi 30 sehingga menjadi 60 juta, ya. Oke. Sisanya 490 dikurang 60 menjadi 430. Lanjut, kas besar kita jumlahkan. Kas dijumlahkan, piutang usaha dijumlahkan, persediaan dijumlahkan, tanah dijumlahkan, bangunan dan peralatan dijumlahkan. Ya, ini dijumlahkan semuanya. Nah, ini dijumlahkan akan dapat angkanya 2.200.000.000 juta. Oke, angkanya 2.200.000.000 juta. Selanjutnya, untuk akumulasi penyusutan, ini dijumlahkan, ini juga dijumlahkan, dan ini dijumlahkan, dan saldo laba tinggal dipindahkan dari saldo laba di atas, ya. 430 di sini, 430, maka hasilnya akan balance, ya. Jadi kalau sudah benar, itu akan kelihatan dari balance-nya debit dan kredit, baik PT Induk, PT Anak, debit dan kredit, debit dan kredit untuk di jurnal di worksheet-nya di kertas kerja, kemudian debit dan kredit laporan konsolidasi. Baik, ini akan saya share, ya, format Excel-nya. Kemudian jangan lupa kerjakan tugas yang hampir sama 98% mirip dengan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.